Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Mentor dalam komunitas kita atau Self Development Community, komunitas pengembangan diri wajib bicara, yang saya hormati Pak Ketua, Pak Sekretaris serta rekan-rekan yang ada dalam komunitas ini. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita sekalian, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat umur panjang maupun nikmat kesempatan, sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang sederhana ini dalam rangka kita melaksanakan aktivitas kita semata-mata untuk menambah ilmu pengetahuan kita sebagai bentuk atau bagian dari penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tempat yang kedua, selawat serta salam senantiasa kita limpahkan, kita curahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang berhasil menggulingkan tiga-tiga kejayaan dan membentangkannya dengan sejarah-sejarah ketahuan, sehingga sampai di detik ini kita tetap kokoh memegang nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kelak di yaumul akhir nanti kita sama-sama bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini saya mencoba untuk memberikan gambaran tentang hakikat kemerdekaan, karena momentum kita hari ini kita berada di periode bulan Agustus, di mana 17 Agustus 1945 Indonesia itu merdeka. Namun akan saya jabarkan dalam perspektif Islam. Berbicara tentang kemerdekaan, maka kita berbicara tentang sejarah-sejarah kemerdekaan sebelumnya. Untuk itu, secara etimologi atau asal-usul kata merdeka itu artinya bebas. Jadi kemerdekaan adalah sebuah kebebasan. Dan secara terminologi atau secara istilah, kemerdekaan itu bisa dijabarkan adalah kebebasan yang terlepas dari segala belenggu penjajahan, penindasan. Itu secara terminologi. Jadi kemerdekaan itu bagaimana seseorang atau negara pun terlepas dari belenggu para penjajah, tidak ada penindasan di situ. Jadi kemerdekaan itu pada hakikatnya adalah sebuah perjuangan, bukan sebuah perlawanan. Kemudian dalam bahasa Arab, kemerdekaan itu juga disebut sebagai istiqlal. Makanya masjid di Jakarta itu dinamakan masjid Istiqlal itu. Jadi kemerdekaan itu dari terjemahan istiqlal itu mengartikan bahwa sama seperti pengertian sebelumnya, bahwa bebas dari segala macam penindasan, pembelengguan dari kaum-kaum kekuasaan. Itu hakikat daripada kemerdekaan, kata merdeka itu sendiri. Nah, kalau hakikat kemerdekaan dalam perspektif Islam, maka kita paham dulu juga apa itu hakikat. Hakikat itu adalah prinsip dasar atau isi landasan. Kalau kita lihat ibaratkan sebuah buah, maka hakikat itu bukan pada kulit dan bijinya, tapi pada dagingnya. Jadi dia berada dalam paling dalam, yaitu daging tadi, kalau kita hakikatkan sebagai buah. Mengapa hakikat kemerdekaan itu begitu penting? Kalau kita melihat perspektif sejarah Islam, bahwa kemerdekaan itu telah diperjuangkan oleh para nabi-nabi terdahulu. Kita lihat contoh yang pertama itu dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana Nabi Ibrahim memperjuangkan kemerdekaan tentang mencari tahu keberadaan Tuhan. Artinya dia terbelenggu dalam pikirannya untuk mencari tahu keberadaan Tuhan. Sehingga ketika itu dia mengeluarkan seluruh semangatnya untuk mencari tahu, dan akhirnya alhamdulillah beliau tahu bahwa ternyata menyembah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu
dalam Al-Quran Quran surah Al-Jin ayat 26, wa ma khalaqtul jinna dan tidak Allah jadikan jin dan manusia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, melainkan hanya mengabdi atau menyembah kepadaku. Kemudian kita lihat lagi sejarah kedua perjuangan Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana Nabi Musa memiliki kaumnya untuk memerdekakan dari segala macam penindasan keangkuhan oleh Raja Fir'aun ketika zaman itu, sehingga mereka lulus dari cengkraman Raja Fir'aun sehingga mereka menjadi manusia yang bermartabat dan mulia. Kalau kita sepakatkan kondisi Nabi Musa sampai hari ini, mungkin bagi saya melihat banyak Fir'aun pada zaman ini. Kenapa? Karena mereka masih menerapkan ada hal penerapan kolonial yang telah dilewati oleh zaman Nabi Musa alaihissalam. Kemudian yang ketiga, kalau kita lihat lagi perjuangan Rasulullah Muhammad SAW ketika ingin berubah pada masa jahiliyah 14 abad silam yang lalu itu, ada 3 hal. Kedua adalah penindasan ekonomi. Penindasan ekonomi ketika itu orang-orang kaya hanya melakukan perputaran ekonomi hanya khusus mereka saja, tidak ada kepada orang-orang kecil. Yang ketiga itu adalah kejahatan sosial. Nah, kejahatan sosial ketika itu Rasulullah merasa bahwa dan Rasulullah pernah menegur pada orang-orang ketika itu bahwa mereka hanya mengumpulkan harta untuk milik pribadi mereka sendiri, tetapi tidak melakukan sedekah untuk tetangganya atau sesamanya di sekitar mereka. Jadi perjuangan kemerdekaan itu adalah bebas. Kita harus bebas dari segala macam belenggu, entah itu baik dari belenggu pikiran atau maupun belenggu penjajahan dari bangsa yang lain. Kalau secara pribadi malam hari ini kita hadir di tempat ini, kita ingin merdeka. Merdeka artinya secara perspektif malam hari ini kita ingin bahwa ketika suatu hari nanti kita berdiri di depan, kita merdeka untuk berbicara, gitu, bebas untuk berbicara. Karena konsep dasar merdeka itu adalah bebas tadi. Jadi kita bebas untuk berbicara, tidak tersendat-sendat dan tidak gemetaran. Karena apa? Karena kita mencoba untuk mencari tahu hakikat kemerdekaan itu sendiri. Itu 3 contoh itu. Karena kemerdekaan itu sebenarnya itulah bukan dari anugerah dari manusia. Kemerdekaan itu juga pula bukan merupakan anugerah dari bangsa atau negara, tetapi kemerdekaan itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala untuk manusia maupun untuk kepada bangsa dan negara. Kalau kita teliti lagi bahwa setiap orang yang dilahirkan dari rahim ibunya itu adalah merdeka. Pada zaman dulu bagaimana Umar bin Khattab Khalifah menegur Abdullah, anak seorang gubernur Mesir ketika itu, dia menampar dan menzalimi seorang petani yang miskin. Ketika itu juga Umar bin Khattab memanggilnya dan menegurnya bahwa bagaimana mungkin Anda menuntut budak manusia yang sejatinya bahwa dia dilahirkan dari ibunya itu sudah merdeka. Nah, itu tipe-tipe pemimpin ini adalah berani memperhatikan rakyatnya ketika itu untuk memerdekakan rakyatnya. Jadi ketika ada penindasan kezaliman di situ, dia Umar bin Khattab ini berani berbicara dan menegurnya. Kemudian hakikat kemerdekaan itu sejatinya kita merdeka dari hegemoni penindasan internal maupun hegemoni penindasan eksternal. Hegemoni penindasan internal itu maksudnya adalah kita merdeka dari segala macam kekuasaan. Jadi segala macam kekuasaan hari ini yang mungkin mereka menerapkan nilai-nilai kolonial. Kita terlahir dari bangsa pribumi itu sendiri, tapi tetap melaksanakan aturan-aturan dari luar pribumi atau aturan kolonial tadi. Kalau penindasan hegemoni eksternal itu artinya suatu bangsa dan negara itu masih dikuasai oleh negara lain dalam hal politik, ekonomi, dan budaya. Saya kasih contoh misalnya, kalau misalnya suatu ekonomi atau politik suatu negara dikuasai oleh negara lain,
bagaimana mungkin kita bisa mengatakan bahwa negara itu bisa merdeka? Nah, inilah poin-poin penting hakikat kemerdekaan itu sendiri. Kalau kita meneliti sejarah lagi, maka kemerdekaan kita 17 Agustus 1945 itu lahir. Kalau kita disejajarkan dengan tahun kalender Hijriah, maka dia lahir pada 9 Ramadan tahun 1346 Hijriah. Artinya apa di sini? Artinya bahwa kita percaya di bulan Ramadan itu 30 hari itu 10 malam pertama itu adalah rahmat. Ketika 9 Ramadan itu disampaikan proklamasi kemerdekaan, maka bangsa Indonesia mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala ketika itu. Lantas para pejuang kita memperjuangkan kemerdekaan itu menggunakan kata Allahu Akbar. Kekuatan kata Allahu Akbar ini sampai akhirnya, kalau kita tahu, kita lihat itu bulan kalender Syawal, 1 Syawal itu kan Idul Fitri. Ketika Idul Fitri kita merayakan hari kemenangan, kita mengandalkan takbir Allahu Akbar. Jadi sama hari kemenangan kita mengucap para pejuang kita menggunakan kata Allahu Akbar untuk menjaga kemerdekaan negara Indonesia, sama konteksnya dengan kita merayakan kemenangan pada hari raya Idul Fitri 1 Syawal itu sendiri. Jadi hakikat kemerdekaan pada sejatinya itu kita harus selalu pahami bahwa kita tidak boleh terbelenggu oleh segala apapun yang menjadi penghalang bagi pikiran kita, kebebasan kita untuk kita merdeka. Mudah-mudahan momentum kemerdekaan kita pada tahun ini mengajak kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi dengan kita mempelajari sejarah kenabian tadi dari beberapa contoh dan mengikuti anjuran-anjuran dari para pendiri bangsa ini. Akhir kata penutup dari saya, jayalah negeriku, jayalah bangsaku, jayalah Indonesiaku, merdeka. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.